Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Hasenda TV. Jadi untuk hari ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara belajar AutoCAD yang paling dasar dulu. Tentunya belajar dengan lebih cepat. Jadi pertama kita buka dulu aplikasinya. Kebetulan saya pakai AutoCAD 2018. Oke, setelah terbuka seperti ini aplikasinya. Jadi yang pertama wajib kita ketahui itu dari dasar settingnya dulu. Setting program AutoCAD ini di perintah DS ya, D sama S. Kita enter. Nah, di sini ada perintah snap dan lain-lain. Kita masuk ke objek snap dulu. Ini untuk menentukan titik tengah, titik penarikan garis dan lain-lain. Jadi kita centang semua aja. Tuh, oke, yang objek snap. Yang kedua, kita ke snap grid. Nah, snapnya itu terserah mau di on atau off. Grid on itu untuk garis bantu. Bisa dinyalain atau dimatiin juga. Kalau saya dimatiin dulu aja. Oke. Setelah itu, hal yang perlu pertama kita ketahui itu dasar satuan ukuran. Kita kalau mau menggambar dalam AutoCAD itu perlu yang namanya tahu satuan yang akan kita pakai itu pakai yang mana dulu. Misal kita ingin memakai ukuran sebentar. Dasar satuan ukuran. Misal kalian ingin membuat 1 meter menjadi angka 1, berarti satuannya meter. 1 meter berarti dimasukkan angkanya 1. Atau ingin pakai satuan cm untuk 1 meter berarti 100. Ini untuk satuan cm kan, ini untuk satuan meter, dan ini 1 meter 1000 mm. Nah, dari yang 3 ini untuk dasar ya, di Indonesia sepertinya banyak yang pakai ini, jarang yang untuk memakai inci atau kaki, feet dan lain-lain. Jadi kita pakai salah satu di antara 3 ini. Kalau aku atau kalau saya itu sering pakai yang ini. Jadi 1 meternya itu 1000 mm ya. Saya jadi pakai satuan milimeter. Jadi gitu aja, ini yang perlu dihafalin dasar pertamanya. Oke. Kita masuk ke sudut. Nah, teori yang kedua itu yang harus kita pelajari itu tentang sudut. Jadi sudut yang harus kalian ketahui yang pertama yaitu sudut macam-macam ya dasarnya. Jadi ketika kita memakai perintah ini, saya pakai perintah line ya, yang ini line. Kalau di icon-iconnya seperti ini, pakai line, klik di sini. Jadi kita akan mengetahui sudutnya berapa sih yang ingin kita masukkan ya. Jadi kita pencet ortho dulu. Ortho itu shortcutnya F8, jadi menarik garis itu jadi lurus doang. Tarikan garisnya jadi lurus semua. F8 itu shortcut untuk ortho. Jadi di sini ada tulisan ortho di layar. Nah, jadi untuk mengetahui sudut, jadi kita misal tarik ke sini, itu sudah ada tulisannya di atas, itu ada 180. Oke, kita klik di sini, kita bikin lagi, tarik ke atas, di situ ada tulisannya lagi 90. Terus kita lanjut ke sudut yang berikutnya, di sini 0, untuk ke bawah 270. Nah, kalau kita bikin sudut 45, jadi arahnya kemana, kita tahu sudut, kita
ketikan angka sudut kurang dari ya sudut 45. Nah, sudut 45 itu ke sini. Jadi ini berawal dari 0, 45, 90, 180, dan ini 270. Balik lagi ke sini menjadi 360 derajat atau sama dengan 0 juga, 0 derajat. Untuk di sini 0 derajat. Oke, kita hapus dulu. Itu untuk teori yang kedua. Untuk teori yang ketiga itu mengenai pembahasan cara memakai mouse dan keyboard dalam AutoCAD. Oke, dalam penggunaan AutoCAD, fungsi dari space dan enter itu sama. Fungsi dari enter dan space itu sama, yaitu untuk mengokehkan ya, untuk perintah ya, untuk memasukkan perintah. Misal kita garis ini, kalau kita pakai icon tinggal kita klik ini aja iconnya, terus tarik garis, itu sudah masuk ke perintahnya. Apabila kalau memakai shortcut atau cara cepatnya memakai fitur lain ini, misal dari dasarnya itu atau bawaannya itu perintah lain itu sudah ada di huruf L, line. Nah, perintah line di sini udah ada, langsung kita enter atau spasi. Kalau saya lebih nyaman di spasi. Oke, kita enter saja atau spasi ya. Nah, saya pencet spasi barusan, tinggal kita klik satu kali, kita arahin kemana aja yang kita mau sesuai. Kalau ininya masih fleksibel seperti ini, bisa ditarik kemana-mana, kita nyalain ortonya dengan menggunakan tombol F8. Oke, kita tekan saja, jadi tarikan garis kita itu lurus. Oke, misal saya tarik ke sini, masukkan angka yang kita mau, misal 1 meter, karena saya tadi pilihnya satuannya milimeter, jadi saya masukkan 1 meter itu 1000. Jadi kita masukkan 1000. Bisa enter atau bisa spasi. Kita spasi ya. Spasi lagi. Nah, jadi di sini kita sudah mendapatkan garis dengan ukuran 1 meter. Nah, itu untuk fungsi keyboard. Antara enter sama space itu dalam AutoCAD itu sama. Untuk membatalkan perintah, kita misal perintah lain yang tadi, nah kita ini belum diklik, saya ini belum klik ya. Jadi untuk membatalkan perintah kita bisa pencet escape dalam keyboard. Escape, kita pencet escape. Nah, jadi perintah yang sebelumnya kita gunakan itu jadi batal ya. Jadi untuk membatalkan perintah, fungsi dari escape di keyboard dalam program AutoCAD. Oke. Terus kita fungsi dari titik. Dalam AutoCAD, titik itu fungsinya sebagai koma. Jadi kalau kita memasukkan ukuran, kita misal pakai perintah lain lagi, kita pengen masukin 1,5 meter, ukuran berapa ya, 505, kita satuan, pakai satuan ini dulu, satuan meter 1,5 misalnya. Jadi kita pencet atau masukkan angkanya 1, koma itu dalam AutoCAD ingat pakai titik 1,5, enter. Nah, ini kalau saya satuan meter segini. Jadi ketika kita ukur, sorry saya pakai perintah cepat ya. Jadi kalau ukuran di sini ada linear ya. Kita klik dari sini sampai sini, klik lagi. Nah, di sini udah ada 1,5. Titik dalam AutoCAD itu fungsinya sebagai koma. Oke, kita hapus. Oke, itu untuk perintah titik ya. Sekarang untuk penjelasan dalam koma. Koma dalam AutoCAD itu berarti dan, yang artinya itu dan. Koma itu. Kita misal membuat sebuah rektang ya atau kotak. Kita pakai fungsi ini rektang ya.
kita klik di sini, klik 1 kali, kita arahin. Ini lepas aja ya, ketika kita mengklik sekali tangan dilepas saja, dan kita masukkan ukuran. Misal kita pengen membuat ukuran persegi itu 1 meter kali 1 meter dengan satuan milimeter ya, 1000 ya. Kita masukkan 1000. Ingat, koma kalau memakai AutoCAD itu, koma itu sebagai dan titik itu sebagai koma 1000. Nah, jadi akan seperti ini. Itu fungsi dari koma dalam AutoCAD. Oke, mungkin fungsi delete sama aja sih. Misal kita punya objek seperti ini, pencet delete, kita hilang. Sama aja untuk fungsi delete. Apalagi ya, fungsi mungkin untuk dasar cukup sekian lah. Untuk dasar cukup deh kayaknya untuk di keyboard ya. Sekarang untuk mouse, di mouse. Oke, kita coba cari gambar mouse. Mouse malah belanja. Kita klik gambar, bukan tikus ini ya, tapi mouse seperti ini nih. Mouse sejuta umat nih. Nah, dalam AutoCAD fungsi yang sering kita gunakan itu tetap ya, yaitu bagian kiri. Dan di program AutoCAD tombol scroll ini itu sangat berguna. Jadi fungsi tombol scroll dalam AutoCAD ini, ketika kita tarik ke bawah, putar ke bawah atau putar ke atas, itu akan seperti ini ya. Kalau di AutoCAD akan seperti ini. Nah, fungsi scroll itu untuk memperbesar layar dan memperkecil layar. Jadi enak gitu buat lihat objek yang misal kelihatan kecil bisa jadi besar, atau yang besar jadi kelihatan kecil. Itu fungsi dari scroll. Nah, sekarang untuk fungsi dari scroll ini apabila ditekan. Nah, fungsi dari scroll ini apabila di AutoCAD itu bisa diklik, dan memang sangat butuh sekali dan berfungsi sekali. Kita coba. Nah, ini ketika kita menahan scroll dalam mouse ini akan menggeserkan layar. Fungsinya itu untuk menggeserkan layar, dan kita lepas lagi seperti ini biasa lagi. Kita tekan lagi, geser. Ini sambil ditekan ya, geser-geser. Nah, fungsinya klik pada scroll mouse itu untuk menggeser layar. Dan untuk perintah dalam ikonnya itu bisa menggunakan pen. Perintah cepatnya itu pen ini ya. Kalau kalian pengen cari ikonnya, cari yang seperti ini, karena saya udah, sebenarnya ini bisa dihapus kalau kalian udah yang mahir. Kalau yang masih belajar, saya anjurkan semua icon ini harus ada. Nah, kita klik pen ya. Bisa pakai spasi atau pakai enter, ingat ya. Saya pakai space aja ya. Nah, jadi fungsi pen sama. Kalau di mouse-nya itu pakai ini. Ditekan ya, diklik, tahan, dan geser-geser. Itu fungsi scroll mouse dalam AutoCAD ya. Oke, itu untuk fungsi mouse. Ini untuk klik biasa sih, klik kiri begini aja. Dan untuk klik kanan ya memasukkan perintah-perintah yang ada. Oke, masuk ke perintah apa ya? Bentar, saya sebentar bikin rektang. Fungsi untuk drag ya, drag dalam AutoCAD. Apabila kita dari kanan, dari kiri atas sampai ke bawah, jadi akan terlihat layar seperti ini warna biru. Itu bawaan settingannya ya, defaultnya seperti itu. Apabila kita ingin memblok objek ini, apabila dari atas kiri sampai ke bawah itu harus full, harus kekurung semua. Nah, jadi kepilih seperti ini. Itu fungsi dari kanan, dari kiri atas sampai ke bawah itu harus full.
Apabila kalian cuma segini setengahnya atau segini nggak ke bawah semua, itu percuma, objeknya tidak akan kepilih. Kecuali kalian kebalikannya ya, dari atas kanan, kalaupun setengah segini ya nanti ada lambang hijau seperti ini, dropnya itu baru kalian bisa. Kalau dari kanan atas, kalau dari kiri nggak bisa, kecuali kalau kalian blok seluruhnya baru bisa. Begitupun juga sama kebalikannya dari bawah. Nah, kali ini nggak bisa. Pokoknya kalau yang biru itu mesti full. Sebenarnya warna-warna ini bisa diganti sih, tapi ini saya menunjukkan untuk settingan defaultnya, bawaan dari softwarenya. Saya kebetulan pakai 2018 ya. Oke, kita hapus. Perintah cepatnya untuk hapus itu erase ya, ada di shortcut kok banyak. Nah, yang ini perintah cepatnya itu kita klik ini, enter atau space, kita hapus. Nah, untuk mengubah-ubah shortcut, untuk teori selanjutnya mengubah shortcut ya, kalian sih pengen apa gitu, melakukan perintah apa, pengen shortcut yang kalian ingin gitu, biar enak kalian memakai program sesuai keinginan kalian. Jadi tinggal kita klik di Express, terus masuk Tools, terus Command alias Editor. Nah, semua perintah itu ada di sini. Jadi kalian pengen perintah mana, jadi kita harus tahu dulu perintah apa. Jadi kita bisa setting di sini. Misal kita pengen mengubah apa ya, bisa yang lain tadi, bisa kita add ya, add. Terus kita cari perintahnya, perintah line ya, line. Nah, perintah line ini kita bisa ganti. Tadi kan settingan awalnya itu L, jadi kita bisa ganti pakai huruf apa yang kita mau. Tapi saya sudah betah dengan settingan defaultnya aja. Jadi ketika kalian pengen pakai shortcut manapun, tinggal oke aja. Gitu ya. Tinggal nanti udah add, nanti tinggal di oke aja. Itu untuk cara mengubah setting shortcut. Untuk selanjutnya pengenalan apa ya, rasanya untuk dasar belajar AutoCAD itu cukup deh segini. Atau mungkin pas pertama kalian install program ini, kita bisa dulu mengaturnya terlebih dahulu di option, yaitu dengan perintah OP, enter atau option, bisa ditulis semua juga gak apa-apa, option, langsung kita enter atau space. Nah, settingannya itu di sini semua. Jadi kalian mau mengubah warna latar ini bisa, jadi kita bisa lihat ubahnya di sini. Nah, untuk backgroundnya itu kan kalau saya pakai hitam ini ya, hitam ini bisa kita ubah jadi white, bisa, jadi bisa kayak gini. Tapi untuk white saya kurang enak deh, jadi paling enak sih memang pakai hitam gini. Tapi itu selera sih. Jadi untuk mengubah warna background itu di sini ya, di color. Nah, untuk selection, selection ini bisa diperbesar, bisa diperkecil, terserah itu menurut anda nyaman gimana aja lah menurut kalian. Terus visual effect setting. Nah, ini setting sendiri warna yang tadi saya kasih tahu itu hijau, ini bisa diubah di sini. Ini settingan defaultnya seperti ini, settingan dasar bawaannya itu seperti ini. Jadi bisa ubah di sini ya kalian. Nah, untuk open and save, jadi saya anjurkan untuk mengubahnya ini menjadi AutoCAD paling rendah. Takutnya punya temen punya program ini dengan versi yang paling bawah, jadi kita bisa nge-share file enak gitu, nggak menyusahkan orang lain. Jadi saya save aja di 2010, atau bisa lebih rendah lagi, masih banyak kok, tentunya dengan file .dwg ya. Ini formatnya untuk AutoCAD. Untuk automatic save, saya memasukkan 5 menit sekali automatic save ya. Jadi kalau mati lampu ataupun apapun, PC hang atau nanti kita nge-save ini, langsung 5 menit sekali auto save nya.
Kalian kalau misal lebih ketakutan lagi dalam hal save, bisa diubah menjadi 1 menit sekali. Saya sih masih 5 ya, jadi kita oke aja kalau sesuai dengan pengaturan yang kalian inginkan. Oke, mungkin itu aja untuk setting dasar atau belajar AutoCAD yang paling dasar banget. Untuk berikutnya saya akan menggambar sebuah objek dengan cara cepat. Ditunggu videonya. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Salam Hasena TV.